Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang kedua. Semenjak bulan Rajab, Sya'ban sehingga bulan Ramadan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang telah kita nandungkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan kita semua bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia karena di dalamnya ada perintah untuk berpuasa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Surat ini pada ayat tersebut setidaknya ada dua esensi berpuasa. Yang pertama, Allah menyebut kita semua dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Tidak menggunakan ya ayyuhalladzina aslamu atau ya ayyuhalladzina ata'u. Artinya apa? Puasa merupakan salah satu barometer keimanan kita. Yaitu sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Iman merupakan salah satu pondasi kehidupan kita. Karena dalam ayat surat Al-Anfal jelaskan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Indikator iman adalah apabila disebut lafaz Allah, kalimat Allah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergetar. Kita bertanya pada diri kita, apakah ketika disebut nama Allah hati kita bergetar atau tidak? Kalau hati kita biasa-biasa saja, berarti hati kita ada sesuatu yang bermasalah. Oleh karena itu banyaklah berzikir kepada Allah. Karena berzikir akan menenangkan hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kepada Allah, hati kita akan tentram. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu menyebutkan kata-kata iman itu adalah sebuah pondasi yang harus kita terus tanam, kita harus siram agar hati kita terus meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah menggunakan redaksi lafaz asyam, tidak menggunakan saumun. Siam dan saum adalah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah berpuasa. Tapi sesungguhnya berbeda. Kalau saumun itu artinya umum,
seperti halnya Siti Maryam pernah bernazar tidak akan pernah berbicara dengan manusia. Dalam suatu ayat jelaskan, inna dzartur rahmani sauman, kata-kata sauman. Tapi menggunakan siam artinya apa? Khusus, karena puasa di dalam Islam sudah ada ketentuan. Selain menjaga, menahan makan dan minum, juga kita menjaga dari perbuatan hal-hal yang negatif. Kemudian para hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Tujuan yang kedua setelah keimanan kita adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah memulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, menggunakan kata iman, dan diakhiri dengan kata la'allakum tattaqun, bertakwa. Bertakwa artinya apa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menuruti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua dijelaskan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Indikator atau tanda-tanda orang bertakwa adalah allazina yuqimunas shalah, allazina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang bertakwa adalah allazina yu'minuna bil ghaib, iman kepada sesuatu yang gaib. Baik sebelum kita lahir, kita harus mengimani bahwa kita sebelum kita hidup di dunia ada alam rahim, ada alam ruh, dan itu harus kita imani. Dan setelah itu ketika kita hidup di dunia selesai, maka ada kehidupan yang namanya alam kubur, alam barzah, alam akhirat yang ada surga, neraka dan seterusnya. Itu harus kita imani. Jadi harus sebagai orang bertakwa adalah beriman kepada sesuatu yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Dan yang ketiga indikator dari orang yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, beriman atau menginfakkan sebagian hartanya. Jadi indikator orang bertakwa adalah beriman kepada hal yang gaib. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang terakhir adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak. Perlu kita ketahui bahwasanya ada kata-kata infak, kemudian sedekah, dan yang ketiga adalah zakat. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Kalau infak adalah memberikan sesuatu berbentuk harta kepada orang yang membutuhkan, tidak ada ketentuan, bisa diberikan kepada orang fakir miskin, masjid maupun dan seterusnya untuk kemaslahatan umat. Sedangkan zakat adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang sudah ditentukan oleh Islam atau syariat. Sedangkan sedekah adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, baik senyuman maupun lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, at-tabassum as-sadaqah, senyum adalah sedekah. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Jadi ada dua esensi dalam beribadah puasa. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan, dan yang kedua adalah agar kita menjadi orang muttaqin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang sehingga kita dapat menemukan Ramadan tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.